Menunggu hasil tes kejiwaan remaja perempuan berusia 15 tahun yang tega membunuh seorang bocah berusia 5 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seperti apa penyelidikan kasus ini? Kita bergabung dengan rekan Cikal Multazam dari Mapolda Metro Jaya. Iya, Cikal, bisa Anda jelaskan apakah hasil tes kejiwaan pelaku sudah diketahui? Ya, sampai saat ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang berkoordinasi dengan Polres Jakarta Barat ini masih menunggu, Rolando, bagaimana hasil tes kejiwaan dari NF yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap balita berinisial APA yang berusia 5 tahun. Adapun pasca penetapan tersangka terhadap NF ini memang sudah dilakukan beberapa hal. Tadi sudah diketahui bahwa sudah dilakukan pemeriksaan di tempat tinggal NF itu sendiri. Kemudian keterangan-keterangan yang digali dari orang tua NF, baik dari ayahnya maupun ibu tirinya mengenai bagaimana biasanya keseharian dari NF ini sampai akhirnya tragedi yang cukup memilukan ini terjadi di kawasan Jakarta Barat ini. Dan selain masih menunggu hasil tes kejiwaan dari NF, kepolisian juga nantinya akan mengumumkan bagaimana hasil dari visum yang sudah dilakukan pada hari Sabtu, yang rencananya menurut data atau informasi yang terakhir kami dapatkan akan disampaikan pada hari Senin nanti. Apakah selain pembunuhan yang terjadi sebelumnya untuk diketahui apakah terjadi sempat kekerasan terhadap APA yang dilakukan oleh NF. Selain visum, kemudian keterangan-keterangan yang digali dari pihak orang tua NF itu sendiri, juga polisi sudah mengumpulkan data-data terkait keterkaitan antara NF dan juga APA dari kerabat terdekat. Saksi-saksi seperti keluarga dari APA juga sudah diambil keterangannya, kemudian warga-warga di sekitar juga telah diambil keterangannya. Kita tinggal tunggu nanti bagaimana pengumuman yang akan dilakukan oleh kepolisian terkait dengan kenaan hukum yang akan dikenakan terhadap NF ini, apakah nantinya akan menjalani hukuman sesuai dengan dari pihak kepolisian ataupun akan ada treatment lainnya seperti masalah kejiwaan ketika nanti dari tim psikolog ini menyatakan bahwa ada gangguan mental atau gangguan jiwa dari NF ini, maka hal itu akan didiskusikan lebih lanjut. Memang betul sekali dari informasi beredar dari keterangan warga memang tidak ada keanehan-keanehan atau kejanggalan dari keseharian, walaupun memang dalam kesehariannya ada tindakan yang di luar kebiasaan dari NF ini, seperti ia sangat menyukai film-film horor dan juga kekerasan. Terbukti dari data-data atau bukti yang diambil dari kediaman NF ini bahwa ia cukup mengidolai beberapa karakter horor seperti Chucky, kemudian Slenderman, di mana ini adalah tokoh fiktif dari film horor yang berbalut dengan kekerasan. Apakah tindakan yang dilakukan NF ini terinspirasi dari film-film tersebut, ataukah sebetulnya ada gangguan kejiwaan yang dialami oleh NF sehingga melakukan tindakan sadis tersebut? Kita akan tunggu bagaimana nanti pengumuman dari pihak kepolisian, Rolando. Iya, seperti apa hukuman atau pasal yang dijerat dalam aksi yang dilakukan oleh pelaku ini, Cikal? Ya, tentu ada beberapa kemungkinan jika kita mengukur hukuman apa yang bisa dikenakan terhadap NF ini, tapi juga kita harus melihat apa dari umur NF itu sendiri, apakah NF ini sudah memenuhi untuk dihukum secara pidana, mengingat usianya masih di bawah 17 tahun, yaitu 15 tahun, masih dalam bimbingan orang tua. Bagaimana nantinya konsekuensi yang akan diterima oleh orang tua NF dan juga kemungkinan-kemungkinan lainnya, termasuk juga bagaimana apakah tindakan NF ini juga terencana ataupun tidak, walaupun dalam hal penyelidikan ini polisi memang tidak menemui kesulitan karena NF sendiri yang menyerahkan diri langsung ke Polsek Taman Sari. Kemudian ia juga mengaku membunuh APA, tidak ada rasa bersalah. Kemudian apa yang ia rasakan setelah membunuh adalah kepuasan. Ini ada hal-hal janggal yang tentunya harus menjadi pertimbangan tersendiri oleh kepolisian. Apakah dengan terjerat hukum
hukuman pidana atau pasal pidana ini akan membuat jera atau tidak, itu menjadi pertimbangan. Dan kalaupun terbukti bahwa NF ini mengalami gangguan jiwa, apa yang akan dikenakan terhadap NF ini? Bimbingankah atau terapi psikiskah yang akan dikenakan? Ini tentunya tidak sederhana, Rolando, untuk menentukan konsekuensi hukuman yang akan diterima oleh NF, termasuk juga bagaimana nantinya harapan-harapan dari keluarga APA sendiri yang tentunya sangat terpukul dengan kejadian ini. Informasi, kemudian data-data, bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian, kita harapkan nanti bisa menemukan jalan tengah agar konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap NF ini juga cukup adil begitu terhadap keluarga APA, tentunya selaku pihak korban. Tentu kita akan melihat lagi bagaimana akumulasi dari data yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian yang dijadwalkan kalau tidak ada halangan pada hari Senin nanti akan segera diumumkan hasil visum dan juga akumulasi informasi atau data yang sudah diterima oleh pihak kepolisian tadi. Rolando. Ya, terima kasih Cikal atas laporan Anda. Kami masih menantikan informasi atau update selanjutnya dari Anda terkait dengan remaja yang membunuh bocah berusia 5 tahun ini. Selamat bertugas kembali, Cikal.